Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini saya akan mengangkat tema yang berjudul orang yang diampuni dosanya di bulan Ramadan. Penonton Al-Hamid Channel yang dimuliakan Allah, marilah kita lakukan ibadah di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, agar kita meraih ridhonya Allah Ta'ala dan memperoleh pengampunan dosa darinya. Kita lakukan ibadah dengan iman yang kokoh dan juga semata-mata mengharap ridhonya Allah. Iman yang kokoh artinya adalah beriman bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, tidak memerlukan kepada segala sesuatu, mentakdirkan segala sesuatu, menghendaki terjadinya segala sesuatu, dan pastinya Dia berbeda dengan yang diciptakannya. Apapun yang terjadi adalah kehendaknya dan pastinya dengan izinnya. Apapun yang berlaku adalah takdirnya, dan kita yakin bahwa segala yang terjadi pasti memiliki hikmah, pelajaran, dan juga makna yang terkandung di dalamnya. Ada sebuah cerita tentang bagaimana baik sangkanya seorang hamba terhadap Allah. Ini cerita tentang seorang raja dan juga seorang pelayan. Yang menarik dari cerita ini adalah sang pelayan selalu mengatakan Allah Maha Sempurna, fihi sholeh, segala sesuatu memiliki kebaikan. Suatu hari sang raja mentitahkan untuk sang pelayan untuk menemaninya berburu ke hutan, dan sang pelayan pun tidak ada alasan untuk menolak titah dari sang raja tersebut. Alhasil mereka berdua pun pergi ke hutan untuk berburu. Di tengah hutan ternyata ada binatang buas yang menyerang sang raja. Dan akhirnya pelayan pun berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghalangi terjangan sang binatang buas tersebut. Dan alhamdulillah, ternyata hasil dari sang pelayan pun berbuah sehingga dia pun sang raja bisa diselamatkan. Ketika sudah terselamatkan dari cengkeraman binatang buas, sang pelayan pun bergumam, Allah Maha Sempurna, fihi sholeh. Mendengar pernyataan dari sang pelayan tersebut, sang raja pun bergumam, kenapa kamu mengatakan seperti itu? Andai kata Allah itu adalah zat yang baik, Dia tidak akan membiarkan aku dicengkeram oleh binatang buas. Sang pelayan pun tersenyum dan dia tetap mengatakan Allah Maha Sempurna, fihi sholeh. Dan akhirnya mereka pun kembali ke istana sang raja. Sang raja tetap geram dengan ucapan sang pelayan, dan dia pun memerintahkan sang pelayan untuk dipenjara, dijebloskan ke dalam penjara tersebut. Dan suatu ketika sang raja pun berinisiatif untuk bisa berburu sendiri. Dan akhirnya dia pun berburu. Di tengah perburuan ternyata ada sekelompok orang-orang primitif yang menyerangnya dan membawanya. Karena memang orang-orang primitif tersebut mereka selalu memiliki kebiasaan ataupun adat untuk membiarkan seseorang dijadikan korban atau tumbal. Nah, ketika sang raja sudah berada di altar tersebut untuk dijadikan tumbal, akhirnya mereka pun memeriksa anggota tubuh dari sang raja tersebut. Dan mereka mendapati ternyata tangan raja tersebut jarinya terputus, yang memang diakibatkan dari cengkeraman binatang buas pada perburuan yang dahulu. Dan akhirnya para orang-orang primitif tersebut pun akhirnya melepaskan sang raja. Sesampainya raja di istana, dia pun langsung menemui sang pelayan yang berada di tahanan. Dan dia pun berkata kepada sang pelayan, kamu telah aku bebaskan. Dan sang pelayan pun tetap dengan keistiqomahannya mengatakan Allah Maha Sempurna, fihi sholeh. Sang raja pun akhirnya bertanya kembali,
kenapa kamu tetap istiqomah mengatakan kata-kata tersebut? Karena aku tahu segala sesuatu yang terjadi itu pasti dengan izinnya Allah dan pasti akan ada kebaikannya. Akhirnya sang raja pun menceritakan hal ihwal yang terjadi padanya ketika dia berburu sendirian. Dan dia pun mengatakan, memang benar perkataanmu, bahwa yang terjadi itu pasti dengan izinnya Allah dan pasti memiliki kebaikan. Nah sahabat channel Al-Hamid yang dimuliakan Allah, disinilah kita bisa benar-benar merasakan bahwa yang terjadi pada kita itu pasti memiliki hikmah. Tidak saat ini, tapi mungkin akan terjadi. Bagaimana keimanan kita untuk bisa mempercayai hal tersebut dan meyakini bahwa segala hal yang Allah ciptakan, yang Allah lakukan itu pasti memiliki kebaikan. Niat karena Allah adalah berarti semata-mata mengharap ridhanya Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari sesama, atau dengan bahasa kerennya sekarang adalah pencitraan. Mungkin untuk seorang ulama pencitraan itu dibolehkan supaya bisa menarik simpati dalam hal untuk bisa menjadi contoh untuk para jemaahnya. Tapi buat orang yang memang tidak memiliki keperluan, pencitraan itu tidak disarankan dan malah tidak diperbolehkan karena hanya akan membuat ibadah kita sia-sia. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man shama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang dilandasi karena iman dan juga niat semata-mata karena Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi juga bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Rawahu Al-Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat-sholat sunnah atau ibadah sunnah lainnya, maka akan diampuni dosanya, yang pastinya dia beribadah semata-mata mengharap ridhanya Allah dan semata-mata hanya karena Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita lakukan ibadah Ramadan semata-mata dengan hanya karena Allah, semata-mata mengharap ridhanya Allah, dan pastinya dengan tata cara yang benar. Dan ibadah tidak akan bernilai ketika kita tidak memiliki ilmu. Makanya jangan pernah bosan untuk mengupgrade keilmuan kita, karena ilmu agama itu diumpamakan seperti lautan yang tidak akan pernah habis, akan selalu ada dan akan terus berfungsi untuk segala hal yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus mengupgrade keimanan kita, mengupgrade keilmuan kita, dan terus membuat ihtisab atau mengoreksi diri kita agar lebih baik ke depannya. Dan semoga Ramadan ini menjadi langkah utama kita, langkah pertama kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.